Warisan TBC merupakan sebuah film dokumenter yang mengangkat sebuah pertanyaan, mengapa TBC masih menjadi masalah global, bahkan setelah 142 tahun penelitian dan perjuangan melawan penyakit ini. Film ini menelusuri jejak sejarah TBC, mulai dari penemuan kasus, faktor penyebab, hingga upaya-upaya pemberantasan yang dilakukan oleh berbagai negara, terutama di Indonesia. TBC mengapa di dunia selama kurang lebih 142 tahun. Dengan adanya penyakit mematikan ini, dunia sedang tidak baik-baik saja. Tuberkulosis. Tuberkulosis terus berkembang dengan temuan kasus yang meningkat setiap tahunnya. Tuberkulosis merupakan penyakit menular mematikan di dunia. Ada lebih dari 10 juta orang diperkirakan mengidap penyakit ini. Berdasarkan data dari Global TB Report dari tahun 2020 hingga 2022, temuan kasus meningkat secara signifikan. Berpindah ke negara sendiri, Indonesia pada tahun ini berada pada peringkat kedua setelah India. Indonesia terus-menerus menghadapi tantangan besar dalam penanggulangan tuberkulosis di Indonesia. Lantas, mampukah Indonesia mengeliminasi TBC pada tahun 2030 nanti? Saya mungkin harus bersedih ya, karena kita masih berada di peringkat kedua ya, per laporan terakhir TB Global Report untuk kasus secara global ya. Jadi Indonesia masih berada di peringkat pencapaian penemuan kasus tuberkulosis. Estimasi jumlah kasus di Indonesia sendiri mencapai 1.060.000 kasus pada tahun 2022, di mana setiap 30 detik terdapat satu orang yang terjangkit TBC. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya, yaitu 969.000 kasus. Insiden kasus TBC yang terjadi di Indonesia mencapai angka 385 per 100.000 penduduk. Salah satu provinsi yang menghadapi beban berat dalam penanggulangan TBC adalah Sulawesi Selatan. Tren penemuan kasus kita di Sulawesi Selatan antara tahun 2021-2022 menunjukkan peningkatan, di mana tahun 2021 itu ditemukan kasus sebanyak 15.152 kasus, atau cakupan penemuan sebesar 49%, dan meningkat tahun 2022 sebanyak 21.167 kasus atau 60%. Sementara di tahun 2023 terjadi penurunan dengan cakupan penemuan kasusnya hanya 58%. Terus sementara di Sulut meningkat sebanyak 27.321 kasus. Tahun 2024, tahun ini target yang akan dicari sebanyak 45.556 kasus. Dan ini telah ditemukan kasus sebanyak 11.885 kasus atau 26%. Capaian yang telah didapatkan tentunya masih membutuhkan upaya-upaya strategis dan inovatif. Selain angka temuan kasus, kita juga perlu melihat angka kematian yang secara global berada pada kisaran 1,30 juta kematian pada tahun 2022. Meskipun angka ini terbilang tinggi, namun faktanya jika tanpa pengobatan, angka kematian akibat TBC bisa mencapai 50%. Dengan pengobatan yang direkomendasikan oleh WHO melalui obat anti-tuberkulosis selama 4-6 bulan, sekitar 85% penderita TBC dapat disembuhkan. Selain itu, terdapat vaksin yang diberikan untuk mencegah penyakit ini. Kembali pada 103 tahun yang lalu, ketika vaksin TBC ditemukan, Bacillus Calmette-Guerin atau yang disingkat dengan BCG adalah bentuk vaksin hidup Mycobacterium tuberculosis yang dilemahkan untuk mencegah tuberkulosis dan infeksi mikobakteri lainnya. Vaksin ini dikembangkan oleh Calmette dan Guerin yang pertama kali diberikan kepada manusia pada tahun 1921.
Banyaknya temuan kasus, baik itu di Sulawesi Selatan, Indonesia hingga dunia, merupakan hal yang baik. Karena itu artinya kita dapat memutus rantai penyebaran penyakit ini dengan meningkatkan temuan kasus setiap tahunnya. Namun, ada hal yang jarang diperhatikan dalam setiap laporan perkembangan tuberkulosis, yaitu kasus yang tidak ternotifikasi. Menurut laporan Global TB Report, diperkirakan ada 10,6 juta orang yang menderita TBC pada tahun 2022. Dengan jumlah orang yang didiagnosis tuberkulosis mencapai 7,5 juta. Jika melihat angka tersebut, maka ada sekitar 3 juta lebih orang yang belum ternotifikasi, di mana fenomena ini disebut dengan the missing million, di mana setiap tahunnya ada jutaan kasus yang belum ditemukan. Di Indonesia pada tahun 2022 sendiri, dari 1 juta lebih kasus yang diestimasi, ada sekitar 335.000 kasus atau sekitar 31,7% yang belum ditemukan dan dilaporkan. Masih banyaknya kasus yang belum ditemukan menjadi salah satu alasan mengapa tuberkulosis masih ada hingga saat ini. Lalu, apa alasan lain dibalik adanya penyakit ini hingga 142 tahun lamanya? Ketika orang-orang bertanya, mengapa TBC masih ada hingga lebih dari 142 tahun? TBC bukanlah penyakit keturunan, tetapi ia seperti warisan yang masih ada hingga saat ini. Lalu pertanyaan dasar muncul, apakah sebenarnya orang-orang tahu apa sebenarnya TBC itu? Kami bertanya kepada masyarakat tentang apa yang mereka tahu tentang tuberkulosis. Beragam jawaban yang kami dapatkan, mulai dari penyakit keturunan, penyakit pemukiman umum, penyakit menular, bahkan sesederhana penyakit flu dan batuk. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap TBC menjadi salah satu faktor mengapa tuberkulosis masih ada hingga saat ini. Tidak hanya itu, masih banyak faktor lain yang menyebabkan mengapa TBC tidak hilang sampai sekarang. Dari namanya TBC itu kan singkatan ya, tuberkulosis. Jadi dia disebabkan oleh kuman namanya Mycobacterium tuberculosis. Jadi dia adalah kuman Mycobacterium tuberculosis ini punya sifat yang memang bandel ya dibandingkan dengan kuman yang lain. Jadi melalui udara yang dihirup, yang di udara itu ada terkandung kuman Mycobacterium tuberculosis. Pada umumnya sama dengan kuman-kuman yang lain, kalau masuk ke dalam paru terhirup masuk ke dalam paru manusia yang normal, tadinya normal, nah dia akan berkembang di dalam paru. Nah, orang yang normal setelah pertahanan tubuhnya bagus, kuman TB ini akan dieliminasi atau dihilangkan dengan sistem pertahanan tubuh, namanya makrofag alveolar. Kurangnya rasa percaya dan anggapan enteng terhadap penyakit ini menjadi salah satu penyebab mengapa TBC masih ada hingga saat ini. Rasa percaya yang kurang tidak hanya ada pada masyarakat, namun pasien itu sendiri yang tidak percaya dengan penyakit ini. Mereka lebih memilih obat-obatan herbal dibandingkan obat tuberkulosis itu sendiri. Tidak ada yang salah dengan obat herbal, namun tuberkulosis memiliki obat dan prosedur tersendiri dalam pengobatannya. Proses pengobatan yang lama membuat mereka juga takut untuk meminum obat-obat tersebut dalam jangka waktu yang lama. Orang yang terkena tuberkulosis harus menjalani pengobatan selama 6 bulan dengan rutin mengonsumsi obat. Tetapi, jika mereka saja tidak percaya dengan penyakit ini, bagaimana penyakit ini bisa dieliminasi? Dalam menelusuri pencarian kasus secara langsung, masih banyak orang yang tidak membuka diri karena menganggap jika mereka diperiksa dan positif terhadap TBC, mereka merasa akan dijauhi oleh orang-orang di sekitar mereka. Ditambah, kurangnya pengetahuan mengenai tuberkulosis membuat mereka semakin percaya terhadap stigma negatif tersebut.
yang tadi saya katakan bahwa stigma masyarakat dulu itu memang mereka di dalam masyarakat itu sangat-sangat dikucilkan. Saya terlalu takut untuk berkata, saya butuh pengobatan TBC. Selain itu, saya juga takut ternyata obat yang harus saya minum sebanyak itu. Dan itu harus konsisten di setiap harinya. Orang-orang di sekitar saya mulai menganggap saya ini bervirus jahat. Perasaan dijauhi mulai saya rasakan. Kondisi inilah yang justru mulai memberikan saya motivasi. Saya mulai rutin meminum obat dan melakukan hal-hal positif tanpa melibatkan siapapun. Karena saya yakin saya bisa sembuh dan saya sadar bahwa berobat itu penting. Ditambah obatnya pun gratis. Lantas, apalagi yang saya ragukan untuk bisa sembuh? Karena sesungguhnya semahal apapun obat itu, tak lebih mahal dari yang namanya kesehatan. Dengan tekad yang kuat dan keinginan cepat sembuh, maka semua penyakit bahkan TBC sekalipun dapat saya kalahkan dengan mudah. Dan akhirnya saya bisa bernafas dengan lega tanpa menggunakan masker lagi. Orang yang terkena tuberkulosis merasakan bagaimana ia dijauhi dan dihindari oleh orang-orang karena pandangan negatif terhadap mereka, di mana hal tersebut menjadi diskriminasi yang berkembang luas di masyarakat. Stigma di masyarakat itu masih cukup tinggi dengan adanya stigma yang menyebabkan keterlambatan pengobatan dan juga berdampak negatif terhadap keberlangsungan berobat pada pasien TBC. Untuk menghilangkan stigma pada masyarakat tentunya akan membutuhkan proses yang cukup lama dengan terus-menerus memberikan edukasi dan juga sosialisasi tentang TBC. Namun hal yang penting adalah memberikan edukasi kepada pasien dan juga keluarga pasien agar menjalani pengobatan hingga tuntas. Salah satu organisasi yang aktif dalam proses penanggulangan tuberkulosis di daerah ini adalah Yayasan Masyarakat Peduli Tuberkulosis Sulawesi Selatan atau YAMARITIBI. YAMARITIBI berfokus pada edukasi masyarakat, pendampingan kasus hingga sembuh, dan berbagai macam program yang berbasis dengan komunitas. Mereka juga menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi mengenai tuberkulosis dan untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya dari tuberkulosis ini. YAMALI atau Yayasan Masyarakat Peduli Tuberkulosis di Sulawesi Selatan ini yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan, sosial dan kemasyarakatan, khususnya bidang kesehatan dan khusus lagi dalam hal penanggulangan tuberkulosis. Kondisi lingkungan menjadi salah satu penyebab tuberkulosis. Mulai dari stigma yang beredar di masyarakat, hingga hal ini menjadi salah satu penyebab orang terdampak tuberkulosis. Dengan menggali lebih dalam, kita dapat melihat bahwa warisan TBC bukan hanya tentang penyakit itu sendiri, tetapi mengenai kesadaran masyarakat serta stigma yang beredar di masyarakat yang tentunya berkaitan dengan diskriminasi. Hal ini tentunya menjadi salah satu tantangan besar bagi kita dalam memerangi penyakit yang nampaknya menghantui manusia seabad akhir. Sangat dibutuhkan peran masyarakat, terutama dalam hal melakukan edukasi di masyarakat. Karena jika sekiranya masyarakat mungkin terpapar informasi terkait dengan informasi penyakit tuberkulosis ini, mungkin bisa diminimalisir angka terutama stigma dan diskriminasi terkait dengan pasien-pasien TBC. Jadi inilah yang harus selalu kita gelorakan untuk kita edukasi atau memberikan semacam penyuluhan ke masyarakat bahwa penyakit tuberkulosis ini bisa disembuhkan
kemudian obatnya bisa diakses secara gratis di layanan kesehatan baik itu puskesmas atau di rumah sakit. Begitu juga dengan terapia pencegahan tuberkulosis, ini semuanya sudah disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini program di setiap puskesmas ataupun di layanan rumah sakit. Dibutuhkan komitmen bersama untuk perlu adanya kerjasama dan kemitraan antar sektor pemerintah, masyarakat, komunitas, lintas sektor, lintas program, swasta, dunia usaha, akademisi, bahkan mungkin media. Itu kita bergandengan tangan untuk bersama-sama kita eliminasi TB, menuntaskan TBC, menanggulangi TBC di tahun 2030. TOS TB, temukan, obati sampai sembuh.